حي على نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المصنف رحمه الله: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصار من حقه على بعضه ولا يجوز فعله على شرط، والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita kembali ke as-sulh. Sebelumnya kita sudah ke al-hawalah, namun ternyata memang as-sulh waktu itu baru muqaddimah, pengenalan, jadi kita fokus di as-sulh dulu, dan itu pun enggak terlalu panjang insyaallah. As-sulh ya, ini as-sulh secara bahasa qat'ul munaza'ah, yaitu memotong perselisihan, ya, memotong perselisihan. Dan dalam istilah disebutkan oleh Taqiyuddin Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, sulh adalah al-'aqdul ladzi yanqati'u bihi khusumatul mutakhasimain, yaitu akad. Jadi sulh ini termasuk akad. Apakah semua sulh itu adalah akad jual beli? Enggak, sebagiannya akad jual beli, sebagiannya diserupakan, sebagiannya disebut sebagai akad jual beli, sebagiannya bukan. Tapi yang penting sulh ini sebuah akad, sebuah ikatan, sebuah perjanjian. Alladzi yanqati'u bihi khusumatal mutakhasimain, atau khusumatul bisa, yang dengannya perselisihan dua pihak yang berselisih itu bisa terputus. Dua pihak yang berselisih disebut pihak karena kadang-kadang perselisihan antara dua orang individu, kadang-kadang antara dua kubu, ya enggak? Bisa juga perselisihan antara dua keluarga, bisa juga perselisihan antara dua orang, bisa juga perselisihan antara dua suku, bisa antara dua RW, antara dua RT, antara dua dan seterusnya. Ya. Misalnya perselisihan antara Jamaah Tahdzir dengan LII misalnya, atau LLI ya, Rafi'i ya. Antara antum dengan ini misalnya. Sama-sama salafi, gimana caranya sulh gitu. Ya masuk ke dalam sini, gimana caranya gitu. Tapi biasanya sulh itu atau perselisihan itu yang disulhkan itu dalam masalah materi. Kalau dalam masalah dakwah itu biasanya sulhnya harus dengan tabayyun dan juga dengan ilmu. Iya, begitu. Gimana ya? Antum dapat enggak? As-sulh. Nah, Betul. Betul. Hah? Pasti dapat, antumnya aja nggak tahu. Coba sini. Miftah, sini Miftah. Nah, cariin. Antum ini. coba sini. Ada. Enggak di bab al-buyu. Di masalah bayi, setelah bayi kan haji, bayi. Jangan jauh-jauh. Masih di tengah dia. Lihat buku ini tengah. Ya. Kitabul Bai'. Ya setelah hajar. Ya kan ada bai'us salam. Ya ada bai'us salam awal dia. Hajar, habis itu sulh, habis itu hawalah. 257. Ya. Ayo. Dia biar Miftah ini aja.
Masa kunci nggak kebuka gimana? Oke. As-sulh secara istilah apa? Akad yang dengannya perselisihan dua pihak itu bisa selesai. Ya kata Allah Ta'ala wasulhu khair. Sulh itu baik gitu kan. Perdamaian gitu. Kemudian kata Nabi SAW, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Perdamaian jaiz. Jaiz ini maknanya bukan mubah, bukan. Jaiz di sini maknanya adalah nafidh, yaitu terselenggarakan, terjadi antara kaum muslimin. Ya, sah terjadi pada kaum muslimin kecuali sulh yang punya karakter buruk seperti sulh yang menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan hal yang halal. Ya. Misalnya ada dua orang tetangga, dua tetangga ya, satu kakak, maksudnya satu rumah. Mereka berselisih dalam masalah, misalnya ya, misal aja, dalam masalah temboknya orang Kristen ini agak miring ke bagian tanahnya orang Muslim. Ya, misal aja. Maka kemudian dituntutlah itu. Kamu harus wahai orang kafir, imma kamu temboknya diluruskan atau kamu memberi ganti berupa harta yang membuat mereka ridho. Ngerti maksudnya? Maka kemudian orang kafir tersebut, oke, thayyib, kita akan thayyib. Orang kafir ngomong kok thayyib. Oke, baik Pak. Kalau gitu saya akan memberikan bacon. Tahu nggak bacon apa? Daging babi. Gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu berarti kan menghalalkan yang haram. Nggak bisa. Atau pakai hal yang haram. Nggak bisa. Ya nggak sah sulh dengan gitu, dengan pergantian seperti itu. Ya. Nah, kemudian wahwa nawa'an, sulh itu ada dua macam. Sebenarnya banyak macamnya. Ini beliau cuma menyebutkan dua, tapi banyak. Oke, di sini tuh ringkas sekali dan ada beberapa kalimat yang memang agak sulit. Karena ini agak lama, maksudnya kalimat klasik. Ibra dan muawadah. Dua macam yang beliau sebutkan, ibra dan muawadah. Ibra yaitu pelepasan sesuatu gitu loh. Ibra bari melepaskan diri gitu kan. Ibra melepaskan sesuatu. Ya, ibra, ngerti kan ibra ya? Jadi supaya bebannya itu lepas. Contoh misalnya Pak Abu Rahmat, antum punya utang sama ana 2 juta. Misalnya. Ya. Oke. Ana lagi butuh uang Pak Abu Rahmat. Antum bilang nggak bisa, alasan terus itu, sepanjang zaman beralasan, sampai anak kemudian dengan beliau bertengkar, sampai memfitnah dan seterusnya. Akhirnya Pak RT setempat berusaha mendamaikan. Ya, oke, gimana Ustaz Hasan, gimana Pak Abdul Rahmat cara semuanya supaya damai? Kita harus adakan sulh. Ya. Imma ibra, imma muawadah. Paham gak maksudnya ibra dan muawadah? Ibra itu berarti hutangnya gugur, muawadah diganti sama apa? Baik, ibra ini lebih berat dalam konteks ini. Ibra lebih berat. Kenapa? Karena harus menggugurkan hutangnya gitu loh, melepaskan hutangnya. Memang ada iwadnya nanti. Tapi oke, Pak RT, kita lihat Pak Abu Rahmat kira-kira kalau mau ganti pakai apa? Kata Pak Rahmat, ana ganti pakai motor CBR ya? CBR Pak. Ada motor apa namanya? CBR ya? Nah, CBR. Utang Pak Abu Rahmat 2 juta. Motor CBR. Ini yang bahlul siapa gitu kan? Anda bilang,
Afwan Pak Rahmat, Anda sudah punya motor yang bagus, Anda punya Supra hijau. Ini hakimnya Pak RT sampai geleng-geleng. Ini yang balul siapa? Gitu. Nawari ceber, Anda nggak mau. Baik. Anda nggak mau muawadhah seperti Anda nggak mau ganti kayak gini. Terus gimana Ustaz? Antum cukup bayar 500.000 aja, selesai. Bayar 500.000. Oh 500.000 Anda ada Ustaz. Ya udah bayar itu aja. Habis itu udah selesai utang. Anda nggak mau lihat muka antum lagi. Anda nggak mau lah urusan sama antum habis ini. Ini namanya sulh ibra. Gimana? Paham nggak Rafi? Paham ya? Kadang-kadang bisa terjadi kayak gitu loh. Orang udah nggak apa-apa bayar berapa aja dah. Habis itu udah lunas. Anda nggak mau lagi urusan sama antum. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Iya. Karena gimana ya? Ya walaupun kita berkurang ya, maksudnya ya cuma dibayar segitu nggak apa-apa dah. Cuman ada harga lain yaitu nggak mau berurusan lagi sama orang ini tuh udah lepas udah enak gitu loh. Iya. Karena namanya hutang itu ngikat di hati gitu. Kayak misalnya Anda ngasih antum Miftah uang 5 juta. Ngasih bukan ngutangin. Karena selesaikan urusan ya. Tapi kalau Anda ngutangin antum walaupun 50.000 itu keinget ini kan ya kayak gitu. Nah, ada orang seperti itu. Udahlah antum bayar lagi 500.000 Pak. Udah habis itu Anda nggak mau ada lagi urusan sama antum. Antum selesai utangnya kelas. Beneran Ustaz? Beneran. Kok bisa gitu 1,5 juta kurang Ustaz? Pak, harga Anda tidak ketemu antum dengan 1,5 juta itu jauh lebih enak nggak ketemu antum. Ya. Nah, jadi fal ibra'u ikhtisaruhu min haqqihi ala ba'dih. Jadi mencukupkan haknya itu sebagian aja udah kelas. Ya, atau kalau bisa dimaafkan total. Ya, kok ini Masya Allah. Cuman biasanya enggak. Biasanya ya adalah rewardnya sedikit gitu. Tapi wala yajuzu fi'luhu ala syarat. Enggak boleh suluh untuk ibra' ini dengan ada syarat lagi gitu, enggak boleh. Ya misalnya Pak Muhammad antum ganti aja 500.000 dengan syarat. Kalau Anda lagi kekurang duit, antum kasih Anda duit lagi. Ya enggak bisa gitu. Ya itu maunya apa kok gitu? Enggak bisa. Jangan disyarat-syaratin lagi. Khalas, udah selesai karena kalau disyaratin lagi kan syarat kan untuk mustakbal ya, untuk masa depan. Jadi enggak habis-habis nanti suluhnya. Ya enggak? Kalau misalnya bilang Pak Muhammad antum fadhal sekarang gantian 500.000, utang antum lunas, tapi dengan syarat. Kalau Anda lagi butuh makan, Anda ke rumah antum. Kata Muhammad, terus apa gunanya Ustaz kita suluh sekarang Ustaz? Ini perkara kan harusnya habis ini. Tapi kalau antum butuh makan, antum kan lapar tiap hari Ustaz. Tiap hari dan ke Anda termangkel-mangkel lagi ngeliat kan gitu. Nah, jadi jangan pakai syarat. Ya, makanya suluh itu ya kalau emang lebih afdolnya dengan hakim gitu. Ada orang yang pihak ketiga yang memang punya kekuasaan, otoritas untuk menjadi saksi dan melihat suluhnya. Gitu. Biar semua paten ya. Kemudian wal muawadhah. Ada juga suluh al muawadhah. Ya. Yaitu suluh yang di sini suluh memberikan ganti dengan ganti yang bukan barang yang dijadikan perselisihan. Ngerti nggak? Ganti tapi bukan dengan barang yang memang itu yang diperselisihkan. Paham? Misalnya Alwi, antum minjem motor ana, nggak dibalik-balikin sama dia. Bahkan tadinya diklaim itu punya dia, gitu kan? Akhirnya ngamuk kan, anak lempar permasalahannya ke hakim. Akhirnya kita ini motor saya Pak, lihat STNK-nya nama saya, ini jelas punya saya. Berarti hakim udah tabayun, udah jelas ini punyanya Ustaz Hasan. Tapi Alwi udah kadung cinta sama motor anak. Iya, nggak tahu kenapa. Nah, Ustaz gimana Ustaz, anak pengen damai, gimana kalau anak ganti dengan uang? Muawadhah kan ya, muawadhah. Dan anak akan menuntut timahnya yang sama gitu. Itu kalau anak jual bekas motor tersebut
7 juta lebih. Nggak apa-apa Ustaz. Motor sama uang kan beda hal. Ini motor, ini uang. Atau mungkin dia punya uang. Ana pakai laptop Ustaz. Ya, laptop Ana sesuai dengan Ustadz, Asus, asisten Ustadz. Ya, ya, insya Allah bisa. Dan speknya masya Allah buat gaming cakep. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Berapa kira-kira sesuai dengan harga motor Ustadz 7 juta? Ah ya, ya udah selesai muawadhah. Wa yajri alaihi hukmul bai'. Nah, adapun yang muawadhah ini ada hukum jual beli gitu loh. Jadi maksudnya apa? Hukumnya jual beli gitu loh. Hukumnya jual beli. Gitu ya. Paham di sini? Hukumnya jadi jual beli. Ya, sehingga syarat-syarat jual belinya ya harus terpenuhi gitu loh. Contoh di antara syarat-syarat jual beli, barang yang dijual atau dibeli itu tidak boleh barang yang najis. Entah najis menurut mazhab Syafi'i, entah najis menurut pokoknya jangan yang najis gitu. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, misalnya antum pakai motor dan udah ke hakim kan? Antum bilang, "Ustaz, ana ganti dengan harga semisal, tapi bukan uang, Ustaz." Apa? Tai kambing, Ustaz. Buat jadi pupuk. Antum ngeremin ana? Enggak, Ustaz, banyak tai kambing. Berapa? 1 truk. Itu kalau dijual 7 juta. Ya. Kalau laku. Hah? Kalau laku. Enggak. Dia kan punya harga gitu. Dia ngehargain itu. Iya, bisa buat pupuk loh itu. Cuman diproses lagi Pak ya. Diproses lagi ya. Apa langsung? Ala kulihan modalnya itulah ya. Pokoknya modalnya itulah. Entah diproses lagi atau gimana. Pokoknya majmuah dari tai kambing. Iya kan? Ya. Karena Anda punya pertanian ceritanya, ya kan? Anda punya pertanian, ya, Anda punya lahan banyak, ya kan? Gimana Sah? Anda mikir-mikir. Mazhab Anda Syafi'i sebenarnya. Apa mazhab Syafi'i itu? Najis itu kotoran najis. Dan dalam mazhab Syafi'i juga jual beli tidak boleh dengan benda najis. Dan dalam mazhab Syafi'i juga namanya sulh muawadhah itu yajri alaihi hukmul bai', gitu kan. Anu mazhab ana Syafi'i. Kayaknya untuk sementara Hanbali dulu deh ya. Akhirnya ana mazhab ana ikut dengan sebagian ulama Hanbali. Akhirnya bagiannya sah itu sulh muawadhah ini. Ayo sip lah enggak apa-apa. Ya. Begitu. Begitu. Dan tapi ternyata tinja kambing ini, tai kambing ini dia nggak punya. Nah kan dia nanti beli dulu di tempat lain kapan-kapan. Gimana jadinya? Menjual barang yang bukan miliknya. Ya kan kena hukum baik lagi. Nggak sah sulh muawadhahnya. Gitu. Ya. Oke. Kemudian di awal dulu tadi wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwal. Kembali ke itu, sahnya sulh tapi ma'al iqrar. Nah, ini tadi Anda luput ya. Ma'al iqrar dan fil amwal terhadap benda. Materi maksudnya. Materi yang berharga, ma'amwal, mal. Ini semua kalimat ma'al iqrar, fil amwal. Ini ada maksudnya dan nanti ada hukum-hukumnya gitu. Fil iqmal itu apa? Bersamaan dengan pengikraran orang yang dituntut gitu loh. Jadi kalau misalnya orang yang dituntut tidak mengakui, tidak mengikrarkan hal tersebut, maka tidak bisa terjadi sulh. Ya, oke. Misalnya tadi Alwi pakai motor Ana. Alwi itu motor Ana ini. Enggak, bukan punya antum, Ustaz, punya Ana. Masya Allah. Ya. Yang kayak gini kan susah ya, harus ke hakim. Atau ke penguasa lah, misalnya siapa yang bisa menghakimi gitu loh. Nah dari situ baru belum bisa terjadi sulh sampai dia mengakui itu motor punya anak. Iya, karena nggak mungkin terjadi sulh sementara orang yang dituntut nggak mengakui itu. Makanya perlu ke hakim. Nanti hakimlah yang akan mengecek sebenarnya itu siapa. Nah, hakim yang akan mengetuk palu nanti. Gitu. Antum ada ngajar nggak?
Kosong benar, free. Ya, taib. Ya. Kemudian fil amwal, suluh yang kita bahas ini berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya maknawi. Contohnya kehormatan, contohnya tahdzir, ya. Emang ada suluh dengan tahdzir? Ya bisa. Maksudnya suluh dari tahdzir dan seterusnya itu bisa. Tabayun dan seterusnya, ya, dipertemukan, didudukan perkaranya. Tapi kan itu nggak melazimkan adanya harta. Bahkan lucu kalau jadi harta gitu loh. Paham nggak? Misalnya Anda mentahdzir jemaah Thariqul Huda. Jemaah Thariqul Huda itu naudzubillah mereka itu mutakasilun, mereka nggak mau ngaji, mereka gini, mereka gitu. Jemaah Thariqul Huda mentahdzir Anda juga. Disyaratkan nggak suluh? Ya disyaratkan suluh. Tapi suluh maknawi di sini bukan fil amwal. Ya bagusnya hakim juga bercampur tangan di sini. Ada apa permasalahannya sebenarnya? Ya. Misalnya Anda bilang, Anda nggak suka dengan mereka karena mereka nggak mau ikut kajian Anda. Ternyata itu. Benang merahnya itu. Ternyata itu. Berarti bukan apa? Bukan harta masalahnya. Dan mereka antum kenapa nggak mau ikut kajian Ustaz Hasan? Karena Ustaz Hasan nggak direkomendasikan sama Ustaz Kibar. Ini kan apa? Iya, nggak ada pokoknya nggak direkomendasikan, nggak recommended Pak. Ya kan? Ya. Oh ternyata ini masalahnya gitu. Ini nggak bisa kemudian ya udah Ustaz Hasan, antum bersedia nggak dibayar sama jemaah Thariq 50 juta? Kan ini kan malah justru aneh. Apa urusan? Nggak ada urusan dengan duit Pak. Urusan kehormatan saya. Saya dianggap tidak recommended dari gini-gini, saya dilecehkan. Ini beda lagi Ustaz, beda lagi Pak. Gitu kan? Nggak bisa pakai harta ini. Ya, begitu. Begitu juga dengan antar tetangga. Tapi bukan dalam masalah harta. Kalau tadi masalah tembok kan harta, itu tembok miring ya. Sekarang masalahnya ribah misalnya. Ya misalnya istri ini menggoda suaminya ini misalnya. Ya suluhnya nggak bisa pakai duit itu. Ya kan? Iya. Oh, kamu kenapa godain dia? Ya nggak pengen aja. Ya udah, saya maafkan. Tapi kamu harus bayar 50 juta. Apa urusan 50 juta? Emang situnya matrik kayaknya nih kita, pengen duit gitu kan? Gitu. Oke, kemudian lanjut di kalimat berikutnya. Wa yajuzu lil insani. Wa qala wa yajuzu lil insani an yushri'a rawshanan fi tariqi nafidhin la tatadarraru al-marratu bih wa la yajuzu fi ad-darbil mushtaraki illa bi idni ahli ad-darb wa yajuzu taqdimul babi fi ad-darbil mushtarak ولا يجوز تأخيره إلا عن إذن الشركاء إلا بإذن الشركاء يشتبه إلا عن إذن بإذن إلا عن إذن إلا عن إذن. Dikatakan oleh Abu Syuja rahimahullah, wa yajuzu lil insan, boleh bagi orang manusia an yusri'a rawshanan fi tariqin nafidhin la yatadarrarul marratu bihi. Anda jelaskan antum dulu ikhwan. Tariq itu ada dua. Pertama tariq nafidh, kedua tariq ghairu nafidh. Ya. Jalanan bagi fuqaha ada dua macam. Tariq nafidh dan tariq ghairu nafidh. Tariq nafidh itu jalan yang ada terusannya. Adapun tariq ghairu nafidh jalan yang jalan buntu. Kayak ini nih. Antum lihat di sini dah ya. Tariq situ sampai itu ghairu nafidh. Sini juga nih itu ghairu nafidh. Ya kan? Tapi kalau antum lihat jalan raya Cilangkap itu tariq nafidh. Apalagi itu jalan raya gitu. Itu disebut syari', disebutnya syari'. Ya. Syari' jalanan. Ya, itu bedanya. Nah, sekarang ikhwan, tadi antum lewat mana masuk sini? Lewat Gang Umi atau lewat Alamanda? Lewat mana antum? Alamanda. Karena di sini di Palang ya, di ini ya. Nah, itu aslinya Gang Umi ini yang di sebelah sana, yang di Palang tadi, itu tariq nafidh bukan sebenarnya? Nafidh. Dia emang nggak dibuntu permanen. Kalau di sini permanen karena emang soalnya kebun, nggak ada apa lagi. Nafidh. Oke, itu ya tariq nafidh. Ya. Dan konteksnya di pinggir-pinggir tariq ini rumah-rumah. Gitu loh. Udah tergambar ya. Kemudian ada juga
namanya darb. Darb itu semisal gang. Atau kadang-kadang disebut juga darb ini thariq ghairu nafidh. Karena biasanya gang itu kalau zaman dulu nggak, kalau sekarang kan ya karena emang banyak penduduk di mana-mana. Jadi kalau sekarang kan gangnya kan nyambung kemana-mana kalau sekarang. Tapi antum akan lihat di beberapa klaster atau tempat-tempat tertentu namanya gang itu pasti buntu. Gang buntu, sana kebun, gang buntu gitu. Ini rumah-rumah buntu, rumah-rumah buntu. Nah ini termasuk darb gitu loh. Tapi biasanya zaman dulu darb itu sempit. Nggak kayak sekarang. Sekarang mah gang bisa masuk mobil. Ini juga gang umi. Ini gang umi masuk mobil bisa. Iya bisa bulak ini mobilnya dua jalur malah kalau bisa ya. Jadi lo kuliah ini memang beda zaman. Cuma oke, kita kembali ke kitab. Wa yajuzu, boleh bagi orang an yusri'a rawshana, untuk asra'a yusri'a itu mengadakan rawshan. Rawshan ini bukan bintang India ya, bukan. Tahu nggak rawshan? Bukan rawshan bintang film, bukan? Nggak tahu Ustaz. Hah? Nggak tahu juga itu. Bagus. Antum tahu ya Benyamin Sueb doang. Iya benar. Rawshan itu kalau di Hasyiat Al-Bujairimi, rawshan adalah ma yabnihi sahibul jidari fi syari'i wa la yasilu ila al-jidari al-muqabil lahu. Jalanan ini thariq nafidh. Apa tadi thariq nafidh? Jalanan biasa, jalanan yang lurus gitu. Jalan terusan lah gitu. Thariq nafidh, thariq normal, jalan normal. Di sini ada orang, rumah, di sini rumah kan gitu kan? Nah, rumah biasa kan gitu lah. Nah, rawshan adalah apa yang dibangun oleh sahibul jidar. Ya, karena namanya rumah kan ada jidarnya, ada tembok rumah gitu. Ya entah itu buat pagar atau buat apa gitu kan. Yang dibangun oleh sahibul jidar fi syari' di jalanan itu, tapi bangunannya la yasilu ilal jidarin muqabilillah. Bangunannya itu baik platform atap atau apa itu nggak nyampe ke sana, nggak memayungi jalan sampai ke ini. Ngerti nggak? Tolong dimatiin lampunya, ya. Nah tuh contoh tuh. Ya, mumpung ada orang kita tunjuk. Tapi ada orang naik sepeda. Ya. Itu kan itu pinggir jalan ya, rumah tuh ya. Nah, antum lihat sendiri. Itu ada bangunan nggak buat asbes itu atap sampai ini? Asbes bukan tuh. Ya kan? Nah, itu bangunan. Iya, semacam itulah rawshan itu, ya itu bangunan yang meninggi gitu loh. Ya. Nah, dan dia kan nggak nyampe ke seberangnya kan? Nggak nyampe. Dan rata-rata ya kayak gitu, ada orang rumah-rumah kayak gitu. Ya. Itu boleh. Tapi dengan syarat selama la yatadarrarul marratu bihi. Orang yang melewati jalan itu tidak mendapatkan madarat dari rawshannya dia. Karena bisa jadi ada rawshan atau ada atap atau apalah itu bangunan yang memberi madarat ke pengguna jalanan. Entah tumbuhan yang numbuh di situ atau terlalu menjorok ke jalanan atau hal-hal lain gitu kan. Iya. Misalnya di jalan itu ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan yang menjalar di atap itu misalnya, ya kan? Tumbuhan menjalar dan ternyata tumbuhan menjalar itu menjorok ke jalanan. Nanti mobil yang lewat bakal kena tumbuhan dan bisa tergesek tergores itu bagian mobilnya. Ini doror bukan? Doror. Maka itu termasuk nggak boleh. Kenapa? Karena memberikan madarat. Gitu, paham nggak Ikhwan? Gitu. Ya. Kalau kanopi gimana? Di atas jalanan. Iya di jalan itu. Iya, jadi jalannya terpayungi dengan kanopi. Itu harus disepakati oleh orang-orang di situ. Nah, tapi dilihat nggak ini di sini Thariq Nafidhi punya siapa?
Karena biasanya Thariq Nafidh itu mustarakah untuk semua orang, tapi biasanya punya pemerintahan. Ya enggak? Nah, maksudnya buatan pemerintah gitu. Maka nggak boleh antum buat kanopi atau buat kondangan, apalagi sampai memblokir jalan, tenda, kecuali dengan izin dari pemerintah setempat. Iya, gitu. Nah, paham ya? Ya begitu juga dengan membuat itu yang mengganggu, dia melihat bermador nggak boleh. Ya. Ini bagian atas doang ya, bagian atas. Yang mungkin orang yang lewat tuh nggak masalah. Bagaimana kalau dia bukan membuat kanopi, bukan membuat apa? Bukan membuat roshan, bukan. Tapi dia membuat apa yang biasa orang garasi apa namanya? Yang buat mobil itu. Sehingga pagernya itu masuk ke jalan. Ya ini jelas ini nggak boleh karena dia memakan hak yang bukan miliknya, gitu. Ya bagaimanapun tanah di depan ini kalau misalnya baik swadaya maupun milik pemerintah, memang itu di hadapan rumahnya, tapi tetap itu bukan miliknya, gitu. Tetap bukan miliknya. Ya, itu kalau Thariq Nafidh. Kalau Thariq Nafidh, biasanya Thariq Nafidh punya pemerintah biasanya. Wala yajuzu fid darbil mushtaraki illa biizni ahli darb. Tidak boleh kalau di gang yang mustarak berserikat. Gang yang berserikat. Mustarak. Maksudnya orang-orang memiliki gang tersebut. Kecuali dengan izin para pemilik gang. Taib. Maksudnya apa ya, kawan? Maksudnya apa? Apa yang disebut ahli darb gitu? Yang punya? Enggak, darb itu gang. Yang megang. Enggak. Para masyarakat atau warga itu. Cuma warga yang kalau antum membangun sesuatu yang mengambil bagian dari gang tersebut dan itu punya bersama, maksudnya bukan punya pemerintah, punya bersama, mustarak. Ya. Gang mustarak. Baik itu buntu atau gimana, pokoknya mustarak, orang lewat situ. Maka antum jangan membangun apa-apa kecuali dengan persetujuan dari ahli darb, izin ahli darb. Nah, ahli darb ini yang mana? Ahli darb itu adalah yang pintu rumahnya menghadap ke darb itu. Ngerti nggak? Nih. Sini deh, sini. Yang sini kan ini kan menghadap-ngadap nih. Nah, ada misalnya 10 rumah, ya 5 gitu kan. Rumah paling pojok ngadap ke jalan. Rumah ketiga enggak ngadap ke jalan, ngadapnya ke sini. Ini ngadap ke jalan. Sampai yang rumah ketiga ini tidak dianggap ahli darb ini. Jadi antum kalau membuat apapun di darb tersebut tidak perlu ngomong ke yang ini. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak ada termaduratkan dengan apapun di darab tersebut. Itu ketika jalanan tersebut mustarak, swadaya rakyat situ gitu. Adapun kalau misalnya jalan tersebut memang buatan pemerintah, maka antumnya ke pemerintah ini ya kalau mau izin apa-apa gitu. Iya Kak, karena dan ketika antum mau izin kondangan bikin apa hajatan itu, entah sunatan, entah apalah namanya itu, maka nggak cukup ke RT. Kalau itu jalan swadaya, nggak cukup ke RT. Tapi ke orang-orang yang ahli darb tersebut. Ya mereka punya kontribusi di jalan tersebut, gitu loh. Gimana menurut antum? Paham nggak? Karena RT paling mungkin cuma melegalisir keamanan, jaminan dan seterusnya. Tapi dari segi tadarur yang kena madarat siapa, ikhwan? Ahli darb. Ya kan? Adapun rumah nomor 3 tadi kan dia nggak lewat situ, jadi dia nggak masalah karena pintu rumahnya nggak menghadap situ. Ya, gimana menurut antum? Antum kenapa? Oh disuruh selesai kayaknya. Kita cukup sini. Udah cukup sih Pak. Karena
Ana sih merasanya jangan-jangan orang di rumah ketiga nih kayaknya. Iya, tapi kayak sampai situ aja insyaallah. Tapi inti paham untuk ya masalah ini ya. Karena kenapa dimasukkan ke masalah ini? Karena kadang-kadang itu yang berkaitan dengan takhosum gitu loh. Perselisihan orang kadang di situ. Kita aja nih misalnya, ini kan rumah kami nih, apa kediaman kami nih. Terus dibikin portal di depannya. Tanpa ngomong. Jalanan ini, jalan swadaya sih, ini jalan swadaya, bukan pemerintahan, cuman kemudian pemerintah alhamdulillah kasih apanya Pak ya namanya? Cornya dikasih. Dulunya enggak, tapi pembukaan jalan ini swadaya masyarakat sini. Ya dulu masih kerikil-kerikil dulu sini. Ya. Nah, ya semilah bisa dibilang punya warga sini atau punya bersamalah anggaplah. Tapi kerasa banget ketika ada salah satu warga sini tiba-tiba membuat portal di situ. Portal resmi versi mereka. Dan itu inisiatif cuma 1-2 orang di sana. Dibuat di sini. Portal jam 10 ditutup. Ana waktu itu nggak kena imbasnya dari segi keterhalangan. Kayak yang terhalang orang-orang yang lihat sini kan. Mereka mau masuk jam segitu kan harus buka portal dulu. Sekarang udah nggak ada, udah 2 tahun lalu itu terjadi. Tapi pembuatan portal begitu saja tanpa ngomong ke kita itu udah masuk ke hati, nggak suka kita. Karena seolah-olah tempat di depan kita tuh nggak dihargai gitu loh, tiba-tiba seenaknya aja dibuat. Dan rata-rata tetangga kita tuh nggak bakal mau dibuat-buat macam itu, kecuali dengan izin walaupun bukan miliknya gitu loh. Maka kembalikan ke uruf, izin dulu, ngomong dulu. Dan juga untuk membuat portal ini, yang terkena dorornya siapa? Kan semua warga sini kisaran 20 kakak nih, 20 rumah misalnya, atau 25-an. Maka yang berinisiatif pengen membuat portal itu harus meminta persetujuan ke semua orang-orang yang akan lewat sini dari rumah-rumah itu. Nggak bisa sepihak, nggak bisa. Iya. Bahkan RT sendiri itu harus diskusi sama mereka, nggak bisa langsung begitu saja. Begitu. Karena mereka ada hak untuk tidak mendapatkan tadorur dengan terhalangnya perjalanan mereka. Nah, kalau misalnya jumhurnya sepakat, maka tafadhol, mungkin itu yang lebih bermaslahat. Begitu. Itu sebagian pihak tuh kayak gitu kadang-kadang membuat keputusan yang sebenarnya itu harusnya swadaya gitu loh. Kita sama-sama rembukan. Tiba-tiba dibuat karena merasa tetua atau apa gitu kan ya. Begitu. Nah, yang itulah yang kadang membuat apa? Terjadi takhasum antara warga. Ada kubu yang ikut dengan tetua ini, ada kubu yang lebih baik pikirannya gitu, merasa dimodorotkan begitu. Allahu a'lam. Ya, kita cukup insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.